Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sigit Indrianto. Di video kali ini kita masih ada di seri MATLAB ya. Tepatnya di seri Simulink ya. Di teman-teman bisa lihat sendiri lah ya. Ini tampilan awal dari software MATLAB Simulink ya. Nah, di video kali ini juga pembahasannya masih nggak jauh dari dari elektronika ya. Karena kan saya sudah pernah bilang ya kalau misalnya mungkin kedepannya dari channel ini ya bakal lebih sering bahas soal elektronika karena kan latar belakang saya sendiri yang asalnya dari teknik elektro gitu ya. Nah, jadi di video kali ini kita akan buat sebuah ya simulasi rangkaian ya, simulasi rangkaian yang sering secara tidak langsung kita tuh sering nemuin gitu loh ya. Nah, namanya rangkaian ini adalah rangkaian rectifier ya. Jadi kalau misalnya teman-teman sering pakai HP gitu ya, terus pakai laptop gitu ya. Nah, itu ada yang namanya rangkaian rectifier ya, atau rangkaian yang mengubah dari tegangan AC ke DC gitu ya. Karena kan output dari colokan rumah kita itu kan AC ya, 220 volt AC ya. Jadi kalau misalnya kita mau pakai perangkat elektronika ya, yang ya kayak laptop tadi gitu ya, laptop, HP gitu ya buat ngecas gitu ya, terus TV gitu ya. Nah, kita perlu yang namanya rangkaian rectifier ya. Walaupun rangkaian rectifier atau rangkaian penyarah ini ada yang bentuknya tuh terpisah gitu ya dari dari barang elektroniknya gitu ya, kayak laptop gitu kan ada casannya, terus HP juga ada casannya gitu kan. Jadi si rectifiernya tuh di casannya gitu kan. Nah, terus ada juga yang built-in gitu ya istilahnya tuh ya, atau udah nyatu sama perangkat elektroniknya gitu ya, kayak komputer terus TV juga ada sih. Cuman kalau TV-TV yang sekarang sih ya kayaknya udah jadi si ininya tuh ada adapternya gitu lah ya. Cuma nggak tahu lah, itu balik lagi ke merek TV-nya lagi lah ya. Ini kalau TV ada yang built-in gitu ya. Nah, jadi kita akan membuat simulasi rangkaian tersebut ya, rangkaian rectifier atau pengubah dari AC ke DC ya. Tapi sebelum kita mulai simulasinya ya, saya mau mengucapkan terima kasih dulu nih ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah setia nonton channel Sigit Indrianto ini ya. Yang udah subscribe juga terima kasih banyak lah ya. Kemarin subscribernya lumayan lah nambahnya setelah ditinggal 2 minggu lah, nggak upload ya. Seperti biasa lah, kalau ditinggal giliran channelnya ditinggal, yang subscribe lumayan, tapi giliran rajin ngupload yang subscribe dikit gitu ya. Jadi ya teman-teman yang belum subscribe, yuk subscribe lah, lumayan ini kan katanya Indonesia perlu konten kreator yang mendidik. Nah, ini nih mendidik nih ya. Ini kurang mendidik apa nih ya, udah membantu tugas kalian gitu ya. Oke ya. Oke, kita langsung simulasikan saja lah ya rangkaiannya. Nah, jadi kalau di rangkaian rectifier ini terbagi menjadi dua jenis ya. Yang pertama rangkaian penyearah setengah gelombang, yang kedua rangkaian penyearah gelombang penuh gitu ya, atau full wave rectifier ya. Saya bahasa Inggris sama gitu lah biar keren. Nah, kita coba langsung lah ya, kita ke library browser ya, buat buka library-nya. Yang kita perlukan yang jelas adalah trafo ya, transformer kalau di sini ya. Nah, transformer saya udah nyoba-nyoba juga ya sebelumnya. Kita pakai yang Simscape ya, seperti biasa ya, Simscape. Ini agak ngelag nih kalau MATLAB-nya saya nih, agak berat soalnya. Ini belum muncul. Ya mungkin teman-teman juga mengalami kendala yang sama lah ya, nge-lag. Ntar, ini udah di-record belum ya? Oh, udah di-record. Nah, kita perlu trafo ya, yang jelas ya, buat step down ya, karena kita mau sebenarnya trafo sendiri bisa buat step up atau step down ya, tergantung kita perlunya apa. Nah, terus yang jelas sumber tegangan AC-nya ya, voltage source kali ya, voltage source pakai yang AC ya, karena kita kan
trafo ini kan pakainya AC ya, transformer ini pakainya AC ya. Terus kita perlu lagi apa ya, dioda ya, karena kan kita ini lagi buat rangkaian penyearah ya, kita juga ada perlu komponen yang ditujukan untuk penyearah, untuk sebagai penyearah gitu ya. Kita perlu dioda, terus kita perlu bebannya ya, resistornya ya, supaya ada parameter yang kita bisa ukur. Resistor mana ya, yang di Simscape ya teman-teman pakainya, yang pakai yang di blok lain. Kita puter ya, kalau misalnya teman-teman nggak tahu cara muternya, pakai Ctrl R gitu. Terus apa lagi ya, kita coba rangkai dulu aja deh ya. Ini kayaknya terlalu jauh. Nah kayak gini ya, kita buat yang setengah gelombang dulu aja ya. Jadi kalau misalnya setengah gelombang ini kita cukup pakai satu dioda saja ya. Kita hubungkan aja ini. Nah, hubungkan. Terus gimana cara cepetnya ya, saya lupa biar langsung ngerut gitu ya. Nah gini aja lah sementara. Nah kayak gini ya. Nih teman-teman mungkin bisa buat yang lebih rapi lah ya daripada ini. Saya asal nempel aja lah. Terus kita perlu apa? Karena tadi sesuai judulnya lah ya, sesuai namanya ya. Kalau misalnya rangkaian yang kita buat itu rangkaian setengah gelombang ya, penyearah setengah gelombang. Jadi kita perlu indikatornya ya buat nampilin si grafik gelombangnya gitu ya. Kita pakai ini deh, voltage measure ya. Pakai scope nanti ya, jelas. Scope ini measure ya. Nah, voltage sensor ya. Kayak gini. Oh iya, ini nanti kita tambahin groundnya ya. Lupa, ground. Mana ya? Nah, electrical reference kita pakai di sini ya. Satu di sini, satu lagi di DC-nya. Bentar, ini agak kagok juga ya. Nah, terus kita pakai scope ya. Ini saya sebenarnya sambil lihat gambar sih, maksudnya gambar di HP saya yang udah dibuat sebelumnya ya, karena kalau ngapalin apa? Kan kali apa agak susah juga sih, karena banyak juga ini yang perlu dirakitnya. Nah, kayak gini ya. Scope, terus ini voltage measurer. Yang positifnya kita colokin ke positif, kita hubungkan ke positif ya. Yang negatifnya ini ya. Nah, ini yang nantinya pin ini nih, yang Rcon 1 ini nanti akan terhubung ke scope-nya ya. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman perhatiin ya, kita nggak bisa ngehubungin langsung ke scope ya. Kalau misalnya kayak gini nih, ada apa ya, garis merah gini, terus ada simbol apa ya, ini kayak dilarang gitu ya. Nah, kita perlu yang namanya converter terlebih dahulu ya. Nah, kalau kayak gini kan jadinya nggak connect gitu ya, nggak connect. Nah, terus jadi kita harus pakai converter dulu ya. Converter yang namanya tuh PS converter deh. Nah ya, ini nih, PS Simulink converter ya, kita pakai ini. Nah ya, udah muncul. Jadi kita deketin ke sini deh. Nah ini akan mundurin. Jadi ke sini Rcon 1 ini masukin dulu ke konverternya ya. Jadinya kan garis nyata gini ya, garis hitam nyata. Terus baru masukin lagi ke scope-nya. Nah sekarang udah terhubung ya. Jadi di Simulink ini ada beberapa blok ya, atau komponen. Ini kalau misalnya teman-teman lihat sendiri nih ya, ada yang garisnya warna biru nih ya, ada yang garisnya warna hitam, atau ada yang bloknya warna biru, ada yang warna hitam. Nah jadi kalau misalnya teman-teman perhatiin ya,
perbedaan warna itu ngaruhnya ke, ya itu bisa dihubungkan atau enggaknya tadi, karena ini nih kalau misalnya lihat di library manager ya, si scope ini ada di blok Simulink ya, sedangkan tadi voltage sensor ya ada di blok Simscape ya. Jadi beda blok gitu ya. Nah, supaya bisa menghubungkan ke satu blok, ya supaya terhubung gitu ya intinya ya. Jadi perlu yang dinamakan converter gitu ya. Itu ya penjelasannya. Terus apalagi ya? Nah, saya lihat gambar dulu. Nah, kita coba dulu segini aja dulu ya. Bisa atau enggak ya? Nah, kalau misalnya teman-teman lihat sendiri nih ya, di sini ada error ya. Di sini ada error. Nah, each physical network must be connected to exactly one solver configuration block ya. There is no solver configuration block connected to physical network with the following blocks. Nah, jadi kita ini ya perlu namanya solver configuration ya. Block solver configuration. Sorry di sini ya. Solver configuration. Nah, kalau misalnya dari segi fungsinya untuk apa? Yang saya ketahui ya, kalau solver configuration ini lebih ke apa ya? Lebih buat apa? Kalau misalnya teman-teman belajar PID gitu ya. Ini udah elektro lanjutan lah ya. Belajar PID gitu itu perlu PID atau apa ya namanya tuh? Ya, PID salah satu penerapannya gitu. Nah, diperlukan beberapa function gitu ya. Jadi teman-teman bisa masukin fungsinya ke sini gitu. Yang berkaitan dengan kendali proses perlu solver configuration ya. Kalau kemarin kan power GUI ya perlu juga, tapi kayaknya kalau di sini nggak perlu deh. Karena kita kan pakai rangkaian yang biru ini nih. Kita hubungkan ke sini ya. Nah, solver configuration-nya kita coba run ya. Sekarang oh iya teman-teman nggak usah nyeting solver configuration-nya ya. Ini agak lama ya. Nah, udah nggak ada error ya. Udah nggak ada error. Kita coba lihat di scope-nya ya. Kita lihat grafiknya. Mana nih? Nah, grafiknya kayaknya nggak terlihat gelombang ya, kayak ya padat aja gitu ya. Kita coba setting dulu ya si trafonya. Kita coba dari sumbernya dulu deh. Nah, kita cuman ngeluarin satu volt aja ya. Frekuensinya kita kurangi aja deh ya, karena kan kalau frekuensi itu supaya kita bisa lihat apanya ya, kerenggangannya gitu ya. Kalau misalnya semakin tinggi frekuensinya semakin rapat gitu ya. Misalnya berapa ya, 10 deh. Kita coba, ini tegangannya ya, misalnya 200 ya, 200. Terus kita close, kita run lagi. Oh iya, belum diklik ya. Nah, ini kerenggangannya udah bisa kita lihat ya. Jadi kita ngatur frekuensi cuman buat lihat kerenggangan aja sih ya. Coba agak gedein aja lah ya, 10 satu aja deh ya, supaya kelihatan renggang gitu loh. Belum klik ya. Nah ya, kalau misalnya teman-teman lihatnya, rangkaian punya arah setengah gelombang ini ya gini jadinya ya. Gelombangnya tuh setengah ya. Jadi atau kita buat scope satu lagi deh ya di AC-nya ya, supaya kita bisa lihat perbedaannya kayak gimana. Voltage measure, voltage sensor ya. Teman-teman kalau mau cepet langsung ketik aja di situ.
gini, terus ininya masukin ke scope lagi ya. Kita konverternya belum ya. Konverter PS ya, ngelag nih. Kita pakai konverternya dulu. Kita buat di scope yang sama ya, supaya ada perbandingannya gitu. Nah, di dua input ya scope-nya. Coba run lagi. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat sendiri ya, kalau yang garis yang biru ini tegangannya masih AC ya, sedangkan yang kuning ini nih, ntar kita buat saya saja ya. Nah, yang kuning ini grafik tegangan setelah melalui rangkaian rectifier tadi ya. Nah, jadinya setengah gelombang. Kan tadi kita buatnya rangkaian rectifier setengah gelombang ya, atau half wave rectifier. Nah, yang ini maksud setengah gelombang ini. Jadi ketika tegangannya kurang dari 0 ya, si DC ini kurang dari 0, langsung di-cut gitu loh. Langsung dipotong ya. Langsung dipotong gini, terus jadi ngambil bagian yang nilainya lebih dari 0 gitu ya. Nah, kalau misalnya AC kan namanya kan AC arus bolak-balik ya, berarti arusnya tuh ya ada plus ada minusnya gitu ya. Ini kan ketika nyampe plus 200 terus ada lembahnya lagi, ada puncaknya lagi gitu ya. Namanya juga arus bolak-balik ya, sedangkan arusnya searah ya. Jadi kita ya setengah gelombang ini jadinya, karena kan arahnya cuma satu aja gitu ya. Kalau DC tuh. Nah, ini rangkaian yang rectifier yang setengah gelombang ya. Terus kalau untuk yang gelombang penuh ya, kita bikin baru aja kali ya. Ini close dulu. Ntar nih kalau bikin baru ini ke override nggak ya? Oh enggak ya, nggak ke override lah ya, nggak ketimpa ya. Kita bikin yang sekarang yang ini yang gelombang penuh ya, kita lihat bedanya. Nah, gelombang penuh seperti biasa ya, kita perlu AC source dulu ya, voltage source ya. Ini udah pasti ya, voltage source tuh pakai yang AC ya. Terus trafo, transformer. Kalau gini nggak ada gambarnya ya, bingung ya. Kalau misalnya tuh mau milih yang mana, mending yang di library aja deh ya, biar ada gambarnya. Cuma takut salah ngambil juga. Simscape ideal transformer ya, ideal transformer. Terus dioda ya. Nah, di sini bedanya antara rangkaian gelombang penuh ya dengan setengah gelombang ya. Bentar. Dioda yang ini yang ada plusnya ya. Nah, si dioda ini ya dirangkai secara namanya tuh ya, pokoknya jadinya tuh dioda bridge gitu ya. Jadinya tuh, jadi kalau misalnya teman-teman nggak tahu dioda bridge itu apa, nah ya ini nih buat penyiar ya fungsinya ya. Terus ya kalau misalnya mau lebih lanjutnya gitu ya, rumus-rumusnya dan segala macamnya, teman-teman bisa searching sendiri aja deh ya. Karena saya juga pusing kalau udah lihat rumus kayak gitu. Lupa saya. Harus belajar lagi. Diodanya 4 ya kalau dioda bridge itu. Dioda bridge, terus ini diputer gini, terus ininya di sini. Nah, kayak gini ya, kita punya 4 buah dioda. Double ribet ya, 4 buah dioda yang disusun seperti ini ya. Kita tinggal routing aja. Kayak gini ya. Ini terus gini. Connect. Ini connect. Connect. Nah, ya udah connect semua ya. Nah, sekarang kita buat si loadnya ya. Loadnya resistor ya. Oke, yang label aja deh biar kita bisa lihat gambarnya kayak gimana. Resistor. Pakai yang ini. Kita buat berdiri ya. Resistor, terus ini connect ke sebelah sini ya. Ini ke sini.
ke sini, terus voltage measure-nya ya. Oh ya, ini belum di-connect juga ya. Terus voltage measure. Gini ya. Terus groundnya, oh iya ini belum connect ya. Ini connect ke sini nih. Ya. Terus groundnya ya belum ya. Ground. Tadi bukan, oh ya electric reference ya tadi ya namanya, bukan ground. Simscape ya. Kok merah. Nah teman-teman harus hati-hati ya, kalau misalnya garis yang merah berarti itu nggak connect ya rangkaiannya. Terus kita buat PS converternya ya. Converter PS simulink converter ya. Terus apa lagi ya? Terus solver configuration ya, tetap harus pakai solver configuration ya. Terus scope terakhir. Nah udah gini kita coba run ya, atau enggak buat satu lagi deh voltage measure-nya supaya ada perbandingan lagi kayak tadi. Ini nggak tahu ya teman-teman kedengar nggak ya suara dari di luar nih, di luar audio saya nih. Saya biasalah minggu pagi mah agak-agak gimana ya, kadang sepi kadang berisik gitu ya. Kan saya ngeteknya minggu ya. Nggak minggu pagi sih, siang sih ini jam 11. Ya udah kayaknya udah deh ya, sebaran dulu ya. Oh ya, frekuensinya kita belum atur ya, sorry. Kita pakai 200, ini frekuensinya kita 1 Hz saja ya. Walaupun mungkin di realitanya frekuensinya nggak akan 1 Hz sih, cuma ini cuman kita supaya bisa lihat ini apa, gelombangnya gitu ya, biar nggak terlalu rapat. Nah, beda kan ya, udah tentu bisa perhatiin ya kalau tadi apa di, kita coba bandingin aja kali ya. Bisa nggak ya dua ini? Nah, kayak gini nih. Nah, ya. Yang kiri ini yang gelombang penuh, yang kanan setengah gelombang ya. Kalau misalnya teman-teman lihat, kalau misalnya zoom ya, aduh nggak like ternyata. Nah, satunya. Kalau misalnya teman-teman lihat nih ya, perbedaannya jelas sekali ya antara gelombang penuh dengan setengah gelombang ya. Jadi kalau misalnya setengah gelombang ini ada satu apa ya, satu momen di mana ketika mencapai 0 tuh ya udah stay di 0 gitu ya. Sedangkan kalau yang apa, gelombang penuh ini ketika mencapai 0 dia mantul lagi ke atas gitu ya, ke atas lagi, ke peaknya lagi ya, atau ke puncaknya lagi yang besarnya berapa nih ya, 120 sekian lah ya, 120 sekian. Nah artinya kan ketika apa ya, apa ya, ketika di rangkaian ini aktif gitu ya, ada tegangan 0 gitu ya, beberapa, walaupun di apa ya, di aktualnya paling nggak akan kerasa sama kita gitu ya, karena kan cuma persekian detik gitu ya ketika mencapai 0 ini, durasinya tuh sebentar banget lah ya. Nah cuman kan
dari segi apa ya, stabilitasnya beda gitu ya. Kalau yang nol ya kan kita ngalamin nol, ada sedikit kerugian gitu lah ya. Sedangkan yang apa, yang full wave rectifier ini atau yang gelombang penuh, ketika mencapai nol mantul lagi ya. Jadi bisa dibilang lebih stabil lah ya. Tapi kalau misalnya apa, teman-teman pengen lebih stabil lagi ya, perlu komponen lagi ya, yang namanya kapasitor ya, sebagai filter ya di sini. Coba kita pakai yang mana ya? Pakai yang full wave aja deh ya. Pakai kapasitor. Sekarang kita coba lihat bedanya nih ya. Kapasitor. Kapasitor. Kita cobaran yang pakai kapasitor ya, yang full. Ini jadinya lebih rapat ya, lebih rapat. Tapi belum kelihatan efeknya ya. Kita coba atur kapasitornya dulu. Kita ini kapasitor karena faradnya kecil juga sih. Kita pakai 1 farad ya, agak gedean, supaya bisa dilihat grafiknya aja sih ini mah. Bedanya di mana gitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri nih ya. Ya, kayak gini nih. Gelombangnya masih penuh ya, masih gini nih. Gelombangnya masih penuh ya. Tegangannya masih ya gelombang penuh lah ya, kayak tadi. Nggak kayak tadi yang setengah gelombang gitu, ada titik potongnya gitu ya. Nah, bedanya ya, kalau misalnya teman-teman perhatiin ya dari angkanya nih ya, kan yang AC 200 nih ya, sedangkan yang DC-nya ini berapa ya, ini 90 sekian lah ya. Tapi apa, nolnya di sini nih, nolnya di pojok sini, 0 sampai ke 50 sekian lah ya, ini naik terus nih. Artinya kan si tegangan ini apa ya, tidak mencapai titik nol gitu ya, walaupun gelombangnya naik turun ya, karena itu wajar ya, namanya juga apa, sinyal gitu ya, naik turun gitu ya, bentuk gelombangnya gelombang sinus ya. Nah, 0 ke 50 sekian ya, terus mendekati 100 ya, 90 sekian ya. Nah, terus si gelombangnya stay di atas gitu ya, nggak turun gitu. Kan kalau tadi yang gelombang penuh pertama tadi itu kan 0 ke puncak, terus 0 lagi ke puncak lagi gitu ya. Ada titik yang dimana si gelombangnya ini menyentuh 0 gitu ya. Nah, kalau sekarang dengan adanya kapasitor ya, dengan adanya filter ya, nanti mungkin akan saya bahasnya di video lain lah ya, karena kan filter ini macam-macam ya jenisnya ya. Nah, jadi lebih stabil gitu ya, tidak mendekati 0 ya. Jadi ya, rangkaiannya terus aja gitu, nggak habis gitu ya, bukan nggak habis ya, intinya stabil lah ya dari segi tegangannya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman nemuin apa, charger HP gitu ya, di rangkaian penyiarannya tuh ada kapasitornya, nah, ya fungsinya buat ini gitu ya, supaya tegangannya lebih stabil gitu ya. Misalnya teman-teman pengen buktinya ya ini gitu ya, ini bukti grafiknya kalau misalnya tegangan yang ada di rangkaian rectifier ini setelah dipakai setelah dipasang kapasitor, jadinya lebih stabil gitu ya. Ini salah satu buktinya ya. Oke ya, saya rasa cukup ya untuk video kali ini. Ini berapa, wah udah setengah jam ya, lumayan ya, lumayan lama. Oke, terima kasih ya yang sudah nonton sampai akhir ini ya. Terus jangan lupa untuk like, komen, subscribe, terus nyalakan juga loncengnya supaya teman-teman gak ketinggalan updatean terbaru dari channel Sigit Indrianto ya. Makasih juga untuk supportnya selama ini ya, mendekati 100 subscriber. Mungkin kalau misalnya ada yang nggak tahu ya harus giveaway apa enggak ya, yang pasti saya bakal buat video terima kasih ya, walaupun 100 subscriber aja gitu ya. Yang pasti saya berterima kasih banyak ya kepada teman-teman yang udah nonton video saya selama ini gitu ya, yang jadi pelecut semangat ya, semangat saya ya buat bikin video lagi. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.